yang awal yang paling indah selain mewujudkan sebuah etikat yang baik dari kita sebagai makhluk Allah, mengucapkan keagungannya dengan alhamdulillah. Dan mungkin tidak memperpanjang mukadimah ya Bu ya, karena waktu kita sudah agak terlambat. Mudah-mudahan etikat yang tadinya kita lafadzkan selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan perjuangan air mata dan darah beliau, hari ini jalinan persaudaraan di antara kita itu bisa kita bina. Silaturahmi di antara kita bisa kita bangun dalam rangka menukar informasi dengan niat ingin mengembangkan potensi diri. Saya kira itu. Dan mungkin di awal kali pertemuan Bapak Ibunya ya merasa tidak malu karena memang sayanya masih terlalu muda, walaupun yang mengajarnya baru beberapa tahun Ibu. Dari segi pengalaman mungkin saya kalah dengan Ibu. Kebetulan tampil di depan mungkin karena duluan membaca sebuah informasi, jadi sehingga memberanikan diri untuk tampil di depan. Nah, nantinya di sela-sela pembicaraan kita sesuatu hal yang memang menurut Ibu itu tidak benar yang saya sampaikan, kita tolong koreksi, karena memang hari ini kita tidak mengajari tapi kita ingin menukar sebuah informasi. Nah, ciri-ciri orang yang dewasa ini yang hadirkan orang dewasa semua. Susah sekali menerima informasi apabila sudah ada informasi dalam kepalanya. Biasanya seperti itu ciri-ciri orang dewasa belajar. Nah, kalau tidak percaya, coba bandingkan dengan anak-anak, itu biasanya lebih cepat masuk informasi ketimbang kita yang sudah dewasa. Ini bukan masalah khilafiyah Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak sudah punya informasi di kepala sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Masuk informasi baru yang 8 rakaat itu nggak akan diterima, ditolak. Karena informasi yang ada sudah menyatakan 20 rakaat. Begitu juga dengan KTSP. Mana tahu di pelatihan sebelumnya sudah ada sebuah informasi dalam kepala, hari ini dimasukkan informasi baru, biasanya ditolak. Supaya jangan ditolak, makanya kita inginnya sebuah komunikasi. Jadi langsung nanti di sela-sela saya berbicara, kalau ada yang nggak pas, itu langsung ditanyakan. Tapi yang saya bicarakan hanya sebatas teoritis Pak. Kadang-kadang teoritis itu nggak akan sama dengan praktek, tidak akan sama, bukan tidak punya titik temu, mungkin pada suatu keadaan tertentu dia nggak bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran karena kondisi, karena yang lain-lain. Jadi jangan sampai nanti teoritis ini dibantah oleh sebuah praktek di lapangan, karena teoritis tidak selamanya menjamin sebuah praktek itu berjalan sebagus teorinya, tidak selamanya. Nah, hari ini saya gembira ada Bapak yang bisa menemani saya seorang, walaupun seorang. Ya Bu, langka Bu. Kalau wali kelas yang laki, yang kelas 1 lagi itu langka. Saya berbicara di Pasipinang 1 orang, di Kuala B 2, di Kawai 1 pun tidak ada. Hari ini saya gembira kembali karena ada kawannya Bu. Artinya saya nggak bisa mengatakan hari ini saya yang paling ganteng di dalam ruangan. Terus diluruskan, komponen-komponen yang tertulis di tangan Bapak harus dia mampu, harus dia dapat melakukan. Itu maksudnya. Nah, bukan maksudnya kelas 1 harus ini, bukan. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika lulus, berarti poin-poinnya itu harus ada sama siswa yang akan diluluskan ya, itulah standarnya. Nah, standar itu yang kedua saya ingin tegaskan adalah dalam kategori yang minimal. Kalau dikurangi lagi tidak boleh, tidak ada hak kita. Contohnya yang pertama kalau nggak salah surat Al-Fatihah sampai surat Al-Falaq ya Bu ya. Nah, kalau ingin dikurangkan Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu haram, tidak boleh. Nah, kalau ingin ditambah Al-Fatihah sampai Al-Kafirun silakan, tak soal. Itu yang pertama. Jadi poin-poin penting saja yang saya gariskan. Nah, siapa yang mengembangkan SKL itu sendiri adalah sekolah, termasuk terlibat bapak-bapak di sini. Itu disesuaikan dengan apa? Yang pertama, kualitas anak didik kita. Yang kedua, ada nggak kita daya dukung? Ada nggak kita fasilitas? Yang ketiga, stakeholder, dukungan masyarakat itu ada tidak? Terus biaya. Nah, dengan memperhatikan yang tadi itu, kita sekarang ingin naikkan grade-nya atau tidak? Ingin menambahkan SKL-nya ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak? Nah, kalau tidak, berhenti kita sampai SKL minimal yang dikasih oleh pemerintah. Nah, dasar hukum SKL itu sendiri adalah PP nomor 19 tahun 2005
terus dikuatkan oleh Permen nomor 23 tahun 2005. Nah, cikal bakal lahirnya KTSP, kalau KTSP kan enggak asing ya Pak ya, walaupun namanya enggak asing, kadang-kadang mendalami yang mungkin kita masih kurang. Nah, cikal bakal KTSP itu sendiri adalah Permen nomor 22, Permen nomor 23, terus lahir Permen nomor 24 tentang pelaksanaan Permen nomor 22 dan 23. Nah, hubungan atau benang merah dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini SKL itu apa? Bapak kan selaku wali kelas yang mengajar seluruh mata pelajaran. Nah, itu kan SKL umum Bu ya. Di bawah SKL umum itu ada lagi yang namanya SKL sekolah.